kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan Anastasia Filita, Agita, Altaf, Anissa, Fatan, dan Nabila Regita akan menjelaskan tentang survei kelautan dan K3. Survei kelautan merupakan serangkaian kegiatan pengadaan data kelautan yang memiliki tujuan akhir yaitu berupa data informasi untuk dipublikasi. Selanjutnya, ada jenis-jenis survei. Yang pertama ada survei sekali waktu. Survei sekali waktu ini adalah survei yang dilaksanakan pada waktu tertentu yang menggambarkan kondisi atau data. Lalu yang kedua ada survei rentang waktu. Survei rentang waktu ini adalah survei yang dilakukan secara berulang dari waktu ke waktu dalam jangka waktu tertentu. Lalu yang ketiga ada survei tracking, yaitu survei yang dilakukan pada objek yang sama namun dengan sampel berbeda untuk mengetahui kecenderungan suatu fenomena dari waktu ke waktu. Lalu yang terakhir adalah survei cohort, yaitu survei yang dilakukan pada populasi spesifik untuk mengetahui perkembangan suatu fenomena dari waktu ke waktu. Lalu dalam survei ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada prasurvei. Apa sih yang dilakukan pada prasurvei? Yang pertama itu ada perencanaan, yaitu pembuatan rencana garis besar, survei pendahuluan, lalu ada pengumpulan data sekunder, dan juga melakukan studi pustaka. Lalu ada tahapan persiapan. Persiapan di sini itu mencakup administratif atau perizinan, lalu personil, lalu ada mempersiapkan peralatan survei, pembagian tugas, dan yang terakhir ada pembuatan rencana operasi. Ada tahap-tahap survei. Yang pertama ada pelaksanaan. Di pelaksanaan ini pemberangkatan tim aju, lalu ada survei oceanografi, geografi, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada pengendalian. Di pengendalian ini ada mengecek kesesuaian desain survei dengan pelaksanaan di lapangan, mengakomodasi dan menyelesaikan segala permasalahan saat survei. Lalu yang ketiga ada pengolahan data. Pengolahan data dibagi menjadi dua, ada in situ dan ex situ. In situ ini meyakinkan data di lapangan digunakan secara benar. Lalu ex situ menyempurnakan hasil pengolahan in situ yang dibawa ke laboratorium. Ada pasca survei, berupa laporan deskripsi pelaksanaan survei, laporan deskripsi hasil survei, peta, publikasi survei seperti jurnal, infografis, dan lain-lain. Lalu saya akan menjelaskan apa itu K3L. K3L ini singkatan dari keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. Definisi dari K3L merupakan ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, penyakit akibat kerja, dan pencemaran lingkungan. Prinsip K3L. Yang pertama, setiap aktivitas harus dapat dilakukan dengan selamat. Yang kedua, setiap kecelakaan pasti ada sebabnya. Yang ketiga, penyebab kecelakaan harus dicegah atau ditiadakan. Nah, bagaimana sih cara mencegah kecelakaan kerja? Itu ada 5 cara. Yang pertama adalah eliminasi. Eliminasi merupakan menghilangkan semua penyebab dasar kecelakaan kerja. Yang kedua adalah substitusi. Substitusi merupakan mengendalikan material yang berpotensi membahayakan pekerjaan. Yang ketiga, engineering. Engineering merupakan rekayasa teknik untuk mengisolasi pekerjaan dari bahaya. Yang keempat, administrasi. Administrasi dengan cara mengubah cara orang bekerja. Yang kelima, APD atau alat pelindung diri. Alat pelindung diri berfungsi untuk melindungi pekerja dari kontak langsung dengan bahaya. Lalu, saat terjadi kecelakaan, kerja apakah yang harus dilakukan? Yang pertama, kita dapat mengunjungi badan kesehatan perusahaan untuk diberikan pertolongan pertama. Yang kedua, kita dapat mengunjungi klinik atau rumah sakit setempat untuk pertolongan lebih lanjut atau jika keadaannya menjadi parah.